Kali ini gue mencoba sesuatu yang gak wajar, nyobain water cooling di tempat umum. Pas di akhir video, gue bakal ngasih tahu kendala-kendala dan solusi untuk pemakaian Nizen water cooling. Ya, seperti video gue sebelumnya, kita pernah tes Nizen water cooling itu jadi cooler terdingin saat ini dengan mengalahkan OnePlus 45 watt. Tapi emang penggunaannya itu nggak sepraktis cooler-cooler pada umumnya ya. Kalau di rumah gue kan gue nggak setup terus, karena setup pertama langsung gue pakai terus-terusan aja dengan galon dan air yang sama, dan nggak gue keluarin, jadi gue nggak berasa itu ribetnya. Jadi karena penasaran sama feel ribetnya itu gimana makainya, jadi gue nyobain pakai Nizen water cooling ini di luar rumah. Jadi gue setup Nizen water cooling itu di tempat umum. Disclaimer dulu, gue nggak bilang ini praktis ya, tetap butuh effort buat setupnya. Nah, setupnya gimana, kalian langsung nonton ini aja ya. Tunggu. Gue mau iklan dulu nih. Tiap pembelian Nizen yang baru di Oaktree itu bakal langsung dapat bucketnya ya, kecuali yang lama. Nah, buat pembeli yang lama yang belum dapat, sekarang kita mau bagi-bagiin ke 10 orang yang udah beli yang belum dapat bucketnya. Caranya gimana? Kalian tinggal follow aja akun-akunnya Oaktree, TikTok, Shopee, Tokopedia, terus akun gue juga, IG, TikTok, YouTube. Kalau udah, kalian japri ke gua via Telegram invoice pembelian. Nanti akan gue masukin nama kalian ke spin wheel-nya. Oke, langsung lanjut lagi. Nah, gimana menurut kalian? Kalau menurut gue sih agak ribet ya. Terus total bawaannya juga 1,2 kilo, jadi ya nambah-nambah beban aja. Tetap jauh lebih praktis pakai cooler kayak gini sih. Tapi penggunaan bucket ini kalau buat di rumah ini masih oke menurut gua. Jauh lebih ringkas dibanding kita pakai galon. Tapi perlu diingat, sesuai tes kita kemarin, isinya itu cuma 1 liter. Jadi itu cuma bagus sekitar 40 menit sampai 1 jam aja. Itu airnya langsung panas. Kecuali dari awal kita pakai air dingin atau tambahin es batu. Oke, lanjut ke kendala sama solusinya. Nizen itu punya termostat di water blocknya, itu sebagai sistem keamanan agar peltirnya nggak cepat rusak karena overheat. Tandanya kalau misalnya water blocknya udah overheat, itu kedap-kedip di 3 LED-nya. Ada 4 kemungkinan yang bikin LED-nya kedap-kedip seakan-akan itu overheat. Kemungkinan pertama, itu termostatnya nggak terhubung dengan water blocknya. Kedua, pompanya mati, itu udah jelas ya. Kalau pompanya mati, pasti panas. Ketiga, jalurnya terhambat oleh kotoran, plak, jamur. Dan keempat, airnya sudah panas karena jangka pemakaian waktu yang sudah lama. Kalau penyebab termostat nggak terhubung itu bisa gara-gara cacat produksi. Terus kalau misalnya pompa rusak itu jarang sih. Dan sampai saat ini juga gue belum nemuin masalah di pompanya rusak. Teman-teman di Telegram juga belum ada keluhan di sana sih. Terus yang paling sering gue temuin itu jalur airnya tersumbat. Biasanya itu airnya kotor atau jamuran.
Makanya gue sangat menyarankan pakai air destilasi atau pakai radiator sekalian. Kalau mau murah bisa pakai air medis ya, gue sendiri pakai air medis. Dan keempat, pemakaiannya yang terlalu lama. Contoh, kita pakai bucket yang cuma 1 liter itu, kita pakai lebih dari 1 jam, itu bisa kemungkinan keluar kedap-kedipnya. Jika setup kalian nggak diubah-ubah kayak gue saranin pakai air destilasi ya, atau air radiator. Kalau misalnya kalian pakai air pump, pastiin itu bersih dan setiap pakai itu dikeringin lagi. Kalau misalnya kalian nggak pakai air destilasi atau air radiator, itu usahakan setiap pakai itu dikeringkan ya. Jadi nggak timbul jamur. Sedikit tips saja. Jadi kalau habis kita nyalain, itu biarin aja di speed 1 dulu sampai airnya benar-benar full ngalir, nggak ada udaranya di selang. Baru kita nyalain speed 2 atau speed 3-nya. Nah, kalau kalian ngalamin kedap-kedip di 3 LED-nya, ini langkah-langkahnya ya. Yang pertama jelas harus dimatiin dulu. Kedua, kalau airnya panas didiemin dulu atau sekalian diganti. Ketiga, usahain airnya dikeringin dulu yang di selang. Bisa dengan memposisikan peltirnya di atas dan pompanya di bawah, lalu digoyangkan aja sampai airnya kering. Bisa juga dibuka water pumpnya. Cara bukanya gimana? Lihat video sebelumnya ya. Terus kalau masih kedap-kedip gimana? Coba matiin lagi. Kita coba kocok-kocok di dalam airnya. Kita kocok-kocok supaya ngebantu airnya masuk ke dalam. Kalau masih nggak bisa, kita coba tiup di bagian keluarnya. Jadi bagian sini, ini kita tiup aja sekencang-kencangnya. Sekencang-kencangnya, bisa pakai kompresor lebih baik. Terus ada kasus lain nih. Jadi gue udah nemuin 2 kasus di teman kita. Itu pompanya jalan tapi peltirnya nggak dingin. Itu udah dibongkar dan dua-duanya kena MOSFET. Yang satu itu jelas pas dibongkar basah kena air, yang satu itu nggak tahu kenapa. Jadi pas gue minta tolong Om Frank, itu kelihatan banget MOSFET-nya rusak. Kalau masih garansi, itu tinggal digaransiin aja kalau nggak kena air ya. Kalau misalnya kena MOSFET-nya, itu bisa diganti MOSFET-nya. MOSFET-nya sendiri itu harganya 2 ribuan, tapi memang ongkosnya yang mahal. Kalau misalnya kalian bisa ganti sendiri, lebih baik ganti sendiri. Cuma kalau nggak bisa, kemarin gue minta tolong Om Frank. Kalau misalnya nggak bisa, paling minta tolong jasa yang bisa servis ya, yang bisa nyolder. Menurut gue Nizen ini buat yang antusias aja sih, yang bener-bener suka sama dunia perkuleran kayak gue. Bener-bener pengen dinginin HP-nya semaksimal mungkin. Ya kalau misalnya nggak mau water cooling, tetap masih ada OnePlus 27 watt sih. Dan bentar lagi juga ada iQOO 2 Pro. Itu juga kayaknya akan bisa ngimbangin atau bisa lebih bagus dibanding OnePlus 27 watt. Ya kita coba dulu aja nanti. Terus penggunaan ini juga agak tricky ya. Jadi ada beberapa orang di grup yang tersumbat seperti yang gue bahas tadi. Tapi mayoritas sudah sembuh sih. Cuma 1 atau 2 orang yang bermasalah, tapi gue mau bantuin. Belum ada kabarnya lagi sampai sekarang. Buat gue ini masih jadi andalan gue banget, karena ini bener-bener yang paling dingin yang gue punya sekarang. Dan kalau buat streaming ini bener-bener nggak ada suaranya. Paling segitu dulu update dari Nizen water coolingnya yang udah gue pakai selama ini. Demikian dari Randy, semoga bermanfaat. Terima kasih.